Terima kasih banyak moderator Pak Dr. Norman Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam hormati warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum PBID Dr. Daeng M. Fakih, para guru besar, para senior, para teman-teman sejawat, hadirin hadirat yang berbahagia. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kita masih diberi kesehatan, dan alhamdulillah malam ini kita dapat berbincang-bincang secara informal, diskusi rutin. Antara lain adalah yang saat ini yang kita bicarakan adalah bagaimana peran dokter Indonesia sebagai penentu kebijakan di bidang kesehatan, menjadi legislator dan pimpinan di pemerintahan. Apa yang disampaikan oleh moderator bahwa selama ini, sejak mulai dari perjuangan kemerdekaan, para dokter sudah berjuang semaksimal mungkin untuk bisa kita merdeka. Kemudian setelah runtuhnya Orde Baru yang disebut dengan Orde Reformasi, makanya sekarang ini lembaga tinggi negara seperti MPR juga ditiadakan. Dan semuanya tertumpu di DPR. Di samping itu juga pendidikan kita, pendidikan kedokteran lama-lama mengarah ke arah bisnis, ya. Jadi mungkin kita sampaikan apa adanya sekarang, mungkin ini menjadi diskusi kita. Pendidikan kedokteran sekarang mengarah ke arah bisnis. Untuk menjadi dokter, untuk menjadi spesialis, itu dibutuhkan uang yang cukup banyak. Akibatnya apa? Akibatnya setelah teman-teman kita selesai ngambil spesialisnya, mungkin ambil hutang di bank dan sebagainya, maka pemikirannya sebagian besar, bukan semuanya, sebagian besar bagaimana bisa menutup biaya pendidikan yang besar selama ini. Saya berpengalaman sebagai kepala puskesmas, sebagai direktur rumah sakit, sebagai kepala daerah, sekarang di legislatif. Pandangan antara pemerintah dengan masyarakat, dengan para dokter, sekarang mulai menjauh, mulai menjarak. Menurut para dokter, nasibnya kurang diperhatikan oleh pemerintah. Menurut pemerintah, pelayanan dokter kepada masyarakat sudah sangat tidak bisa dikatakan baik. Sehingga banyaknya warga negara Indonesia yang berobat ke luar negeri. Sedangkan keahliannya kita tidak kalah dengan dokter-dokter di luar negeri. Tapi kenapa mereka ramai-ramai ke luar negeri? Itu menjadi pertanyaan kita. Bagi masyarakat juga demikian. Sehingga ada bahasanya sekarang, ya kalau mau sembuh dengan dokter yang baik, ya cari uang dulu. Tetapi kalau umpamanya uang tidak ada, ya apa adanya lah. Kondisi ini yang menyebabkan distorsi, ya, antara dokter, antara pemerintah, antara dengan masyarakat. Ini perlu kita kaji nanti di PBID nantinya. Saudara-saudara, teman-teman sejawat yang saya hormati. Akibat demikian,
pandangan daripada di samping itu, dengan adanya sekarang ini demokrasi yang kebablasan. Kalau menurut saya nih, Indonesia ini demokrasi kebablasan ini. Semuanya pemilu, mulai RT, mulai kepala desa, mulai wali kota, bupati, gubernur, presiden, DPRD, dan sebagainya. Itu pemilihan umum. Dan kelihatannya pemilihan umum sekarang ini bukan mencari orang yang pintar, tetapi mencari orang yang banyak memberikan. Di daerah saya, orang pintar kalau duitnya tidak ada, duitnya kurang, tidak akan terpilih. Orang bodoh pun, anak-anak pun, kalau uangnya banyak, bisa terpilih. Apa yang terjadi sekarang ini di lapangan, ya, di lapangan. Sehingga kepala puskesmas, direktur rumah sakit, kepala dinas kesehatan, baik yang kabupaten, kota, maupun provinsi, mulai beralih kepada sarjana-sarjana lain, bukan dokter. Nah, kalau sudah begini, bagaimana kita memperjuangkan nasib daripada para dokter kita. Oleh sebab itulah makanya udah perlu ya kita bicarakan secara serius kondisi-kondisi ini. Demikian juga di DPR kalau kita lihat. Karena banyaknya pengambil keputusan di eksekutif yang bukan dokter. Walaupun di Kementerian Kesehatan banyak juga dokter, tetapi lebih banyak dimasuki oleh pengaruh-pengaruh dari luar Kementerian Kesehatan. Akibatnya apa? Akibatnya tentu kebijakan-kebijakan yang mereka luncurkan itu lebih banyak tidak merugikan dokter itu sendiri. Jadi bagaimanapun para dokter kita meminta bagaimana harusnya, seperti contohnya sajalah sekarang ini, terus terang aja yang menjadi pembicaraan sekarang ini, rumah sakit. Rumah sakit sekarang menjerit. Katanya kita perlu menyediakan uang ratusan juta supaya rumah sakit kita diakreditasi yang benar, diakreditasi nilainya bagus. Tapi kalau uangnya kurang, jangan diharap. Begitu juga puskesmas. Untuk puskesmas diakreditasi saja sekarang, puskesmas di desa saja itu membutuhkan uang paling tidak 100 juta. Baru bisa mereka berani untuk diakreditasi. Ini mungkin jadi pemikiran kita ini para dokter. Para dokter ini. Banyak juga direktur rumah sakit yang datang kepada saya. Pak, bagaimana ini kebijakan akreditasi rumah sakit ini yang sangat membebani, yang sangat memberatkan rumah sakit ini. Ratusan juta, Pak, katanya. Dan ini bisa saya pertanggungjawabkan. Nah, mungkin ini menjadi perhatian dari pengurus besar IDI nantinya di dalam muktamar untuk selanjutnya. Dan begitu juga di dalam pengambilan keputusan di DPR, di DPR Republik Indonesia. Itu lebih banyak dipengaruhi kadang-kadang, karena kita tidak begitu kuat di sana, kadang-kadang yang harusnya diselesaikan di Komisi 9, kadang-kadang diselesaikan di komisi lain. Sehingga tidak nyambung, ya, tidak nyambung. Nah, inilah kondisi kita sekarang ini. Cukup pelit dan cukup perlu kita semuanya memikirkan, berdiskusi dengan hati lapang bagaimana ini kita bisa keluar. Saya rasa untuk pencetus cukup demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, saran saya, memang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini mungkin perlu kita perluas. Antara lain, bagaimana peranan IDI nantinya, bagaimana IDI menyiapkan nantinya
kader-kader daripada dokter kita ini yang bisa kita lanjutkan di atas. Kemudian juga dari pengalaman kita, dan juga saya lihat banyak teman-teman kita dari dokter yang jadi bupati, jadi wali kota, dan juga jadi pejabat tinggi lainnya, bahwa sebenarnya kita ini sudah dididik untuk manajemen yang sangat kompleks, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Apa contohnya umpamanya? Kita sebagai dokter itu mulai dari untuk menentukan kondisi penyakit saja, mulai dari anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan kemudian setelah diagnosanya tidak bisa pula diagnosa utamanya apa, diferensial diagnosanya apa. Kemudian juga drug of choice-nya, obat utamanya apa, obat pilihannya apa, dan obat scan yang lanjutannya apa. Kemudian juga prognosa juga kita pelajari. Kalau terjadi di prognosanya kecacatan, kita juga sudah tahu langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Begitu juga dengan pemerintahan. Dengan pemerintahan, kalau diagnosanya seperti itu, kita akan tahu bahwa apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh rakyat. Nah, kalau ini sudah terjadi, saya yakin maka pemerintah yang bisa melihat, mendiagnosa dan mengobati apa yang dibutuhkan penyakit rakyat itu akan sukses dengan sebaiknya. Kita tahu ya, setiap kampanye para kepala daerah semuanya mengatakan, saya nanti kalau terpilih, saya akan gratiskan pengobatan, saya akan gratiskan pendidikan. Sebenarnya setelah mereka terpilih, mereka tidak bisa mengaplikasikannya. Oleh sebab itulah makanya kalau dokter, pasti apa yang dibicarakan itu sudah dianalisa secara mendalam. Jadi menurut saya untuk menjadi kepala daerah, dokter ini sangat mudah. Hanya saja perlu bergaul dengan masyarakat luas, perlu komunikasi dengan oleh tokoh-tokoh masyarakat. Kalau sudah demikian, biaya kita, biaya kampanye kita itu bisa sangat ditekan serendah-rendahnya. Maaf saja, saya sebagai wali kota dahulu tidak pernah mengeluarkan uang. Tidak pernah mengeluarkan uang, 2 periode. Tidak pernah mengeluarkan uang. Kemudian untuk DPR RI juga demikian. Nah, mungkin ya pergaulan kita yang selama menjabat sebagai direktur rumah sakit, sebagai kepala daerah, itu tuh banyak membantu masyarakat dan banyak sesuai dengan harapan masyarakat. Makanya untuk selanjutnya kita akan mudah. Jadi dokter akan lebih mudah untuk masuk di legislatif, untuk maju di eksekutif, asalkan ya jangan terfokus benar di kamar praktek. Jadi ada waktu kita ya untuk bergaul. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda. Satu lagi pertanyaan singkat Kanda. Apakah tadi yang Kanda maksud bahwa dokter ini sebetulnya multi talenta, di mana ketika orang secara per orang sakit, ada manusia yang sakit, dokter dibutuhkan. Pada ketika negara sakit, sebetulnya dokter juga dibutuhkan. Apa bisa disimpulkan begitu Kanda? Benar. Karena kita sudah diajari dan kehidupan kita sehari-hari ya seperti itu. Mulai dari anamnesa sampai prognosa. Dengan demikian bukan orang sakit saja, apapun bisa kita arahkan ke sana. Termasuk juga negara yang sakit. Kalau negara sakit, kalau memang dokter itu menguasai ilmu kedokterannya, saya rasa akan lebih mudah.